Mari kita belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk materi pertama kita akan belajar tentang hardware dan software komputer. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, kita akan pertama belajar tentang hardware komputer. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh yang membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Jadi hardware itu bisa dilihat, bisa kita lihat komponen komputer yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Nah, itu hardware atau perangkat keras. Oke, kita lihat jenis-jenis hardware ya. Apa semua jenis-jenis hardware? Jadi nanti jenis-jenis hardware itu ada perangkat input komputer, perangkat proses, perangkat output, dan media penyimpanan. Jadi ada 4 jenis perangkat keras, ada 4 jenis hardware, yaitu perangkat input, proses, output, dan penyimpanan. Kita lihat satu persatu. Perangkat input komputer. Perangkat input komputer adalah perangkat yang berfungsi memasukkan dan mengirimkan data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Jadi dia berfungsi untuk memasukkan dan mengirimkan data atau program dalam bentuk digital, data digital yang akan diproses oleh komputer. Nah, contohnya ini, apa ini anak-anakku? Komputer, apa di komputer? Keyboard dan mouse ya. Ini kartu e-tol, ini scanner, dan ini adalah web kamera. Oke, kita lihat dulu keyboard dan mouse-nya ya. Ini keyboard dan mouse-nya. Keyboard adalah perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik. Jadi tombolnya itu mirip mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Jadi keyboard digunakan untuk memasukkan data dan untuk memberikan perintah pada komputer. Kemudian mouse. Mouse atau tikus merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar. Jadi mouse itu yang kita pakai gerakkan pointer kita ya, yang di layar. Yang ini, ya, yang ini namanya pointer, yang jalan-jalan ini di dalam, yang putih. Nah, yang dipakai menggerakkan pointer ini adalah mouse. Nah, pada laptop, mouse juga disebut dengan istilah touchpad. Kemudian kartu e-tol. Kalau di Toraja itu belum ada kartu e-tol ya, karena tidak ada tolnya. Nah, ini dia kartu e-tol. Tapi kalau yang misalkan biasa pergi misalkan ke Makassar kan ada tolnya, pakai kartu e-tol seperti ini. Nah, itu perangkat input ya. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. Jadi ini sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card seperti ATM. RFID kini banyak dipakai di berbagai bidang, salah satunya transportasi. Nah, dipakai misalkan kartu e-tol ini ya digunakan untuk mengganti pembayaran masuk gerbang tol yang semula itu kita bayar tunai sekarang menjadi non tunai. Kemudian scanner atau pemindai, ini pemindai ya, scan. Scanner berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Biasanya kita dapat ini di mana? Di toko-toko ya. Toko-toko. Jadi mereka memindai barcode apa yang kita beli, memindai seperti ini. Ini scanner ini misalkan di Sinar Agung itu ada scannernya. Nah, web kamera. Web kamera merupakan sebuah kamera kecil yang biasanya diletakkan di dalam sebuah komputer. Pada laptop ada di ini, perangkat di atasnya ya, ditanamkan. Jadi ditanamkan itu pada laptop. Web kamera dapat digunakan untuk melakukan video call atau video conference. Nah, itu tentang perangkat input.
Kemudian kita belajar perangkat proses komputer. Kita akan mempelajari, tadi kita sudah belajar input, sekarang kita pelajari proses. Nah, perangkat proses yaitu CPU. Jadi Central Processing Unit. Jadi CPU ini adalah perangkat proses. Merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data mulai dari membaca data pada peralatan input, mengolah atau memproses sampai mengeluarkan informasi atau output ke perangkat output. Jadi CPU itu adalah perangkat proses komputer. Nah, kita lihat ini CPU untuk komputer ya. Kalau di dalam laptop memang sudah tertanam di dalamnya. Di dalam CPU itu ada apa semua? Di dalam CPU ada prosesor. Prosesor ini apa? Prosesor adalah sebuah chip yang merupakan otak pemrosesan dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Jadi otaknya, prosesor itu adalah otaknya. Lalu ini apa? Ini adalah mainboard-nya. Ini mainboard adalah tempat untuk memasang berbagai perangkat seperti prosesor. Jadi dipasang di sini ya, di mainboard. Prosesor, memori, hard disk, floppy disk, VGA itu dipasang di mainboard. Lalu memori. Ini memori. Memori adalah tempat menyimpan data atau instruksi. Semakin besar kapasitas memori, maka semakin besar data juga yang bisa ditampung. Jadi ini CPU, Central Processing Unit. Kemudian, saat ini selain komputer maupun laptop, kita sudah sering menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi maupun komputasi. Jadi smartphone itu HP ya. Nah, di dalam HP kita juga itu terdapat CPU. Jadi terdapat Central Processing Unit-nya. Dan biasanya CPU di dalam HP itu yang paling banyak digunakan itu yang ini, Snapdragon. Jadi Qualcomm Snapdragon itu yang paling banyak digunakan sekarang ini ya. Kemudian prosedur menyalakan komputer. Mari kita belajar menyalakan komputer. Nah, pastikan semua stop kontak komputer sudah terpasang. Artinya dia sudah terpasang ya ke monitor, dia sudah terpasang ke CPU. Lalu pasang atau masukkan kabel listrik dari stabilizer atau UPS ke arus listrik. Kalau kita tidak punya UPS ya tidak masalah ya. Lalu masukkan kabel listrik dari monitor dan CPU ke terminal. Jadi pasang ke terminal, colok ke terminalnya. Kemudian tekan tombol power pada monitor, kemudian pada CPU. Jadi kalau laptop yang sudah yang masih ada baterainya, tidak perlu kita ini ya, tidak perlu pakai 3 langkah ini. Jadi sisa masuk langkah ini. Tekan tombol power. Jadi tombol powernya ditekan, dinyalakan. Pada komputer biasa, kita menekan power pada monitor dan CPU. Jadi ada 2 tempat. Tapi pada laptop itu hanya 1. Dan yang terakhir, tunggu beberapa saat. Jadi tunggu ya. Kita harus menunggu, sabarlah, tunggu. Sampai komputer selesai proses booting. Nah, sekarang prosedur mematikan komputer. Untuk Windows 8, klik kanan tombol Windows pada taskbar kiri bawah. Jadi klik kanan, kemudian pilih shutdown atau sync out. Kemudian geser atau pilih shutdown. Tunggu beberapa saat hingga komputer mati dengan sendirinya. Jadi jangan langsung tutup komputernya ya, atau laptopnya. Misalkan laptopnya kalian tutup sendiri, atau pergi mematikan CPU dengan cara menekan tombol power yang seperti tadi, tidak. Jadi untuk komputer tekan shutdown saja dia sudah mati sendiri, CPU-nya langsung mati sendiri ya. Jadi jangan pergi ditekan lagi tombol on off-nya. Kemudian untuk Windows 10, klik tombol Windows pada taskbar kiri bawah, lalu pilih logo power. Pilih shutdown, dan tunggu beberapa saat sampai komputer mati dengan sendirinya. Jadi tidak perlu lagi dimatikan ya, ditekan CPU-nya. Kalau untuk laptop juga seperti itu. Hanya tinggal memilih shutdown. Oke.